Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3 pada pembelajaran pertama. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Anak-anakku, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah ada bahasa Indonesia, ada IPA, dan ada IPS. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan mandiri. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi ciri kosakata baku pada teks ayo menjadi penemu dengan tepat. Pak Guru berharap kalian juga mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian seri dan paralel dengan tepat. Pak Guru berharap juga kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat di bidang ekonomi dengan tepat. Anak-anakku, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian buka buku tema pada halaman 113. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Coba kalian lihat gambar siapakah itu? Ya, betul. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. Orang Parepare, Sulawesi Selatan. Masa kecilnya sangat semangat. Ia melanjutkan sekolah di SMA dan prestasinya selalu menonjol, terutama di bidang IPA dan matematika. Ia cerdas sejak kecil. Perjuangan keras di perantauan. Jadi ketika dia SMA, beliau di SMA di Bandung, kemudian dia masuk ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian ia mendapat beasiswa kuliah di Jerman di bidang konstruksi pesawat terbang. Di sana ia mendapat gelar diploma. Kemudian pada 5 tahun kemudian ia mendapat gelar doktor insinyur dengan nilai sangat sempurna. Habibie seorang yang pekerja keras, disiplin, ya, karirnya naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Pak Guru bacakan kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produksi industri di antara maritim dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Habibie termasuk orang yang menjadi penemu teori ada Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Nah, ada julukan Mr. Crack karena beliau mampu menemukan rumus dan menghitung cacat pada pesawat terbang. Mr. Crack, Mr. Patah. Diakui berbagai lembaga internasional Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Pada tahun 1976 ia mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata amunisi, kapal tank Panzer Water Cannon, kendaraan RPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi untuk keperluan militer dan sipil. Di tingkat dunia, ia terlibat dalam proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkutan militer jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tak langsung ikut terlibat dalam proses perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit. Inilah prestasi Pak Habibie, Presiden kita, orang Indonesia pertama
yang mampu menjadi direktur di perusahaan pesawat terbang Jerman. Beliau adalah asli orang Indonesia. Apa topik masalah dari teks tersebut? Ya, topiknya adalah disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Apa teks tersebut termasuk teks eksplanasi? Iya, di sini nanti kalian diskusikan, cek lagi bacaannya, kalian diskusikan dengan teman-temanmu, dengan kelompokmu, agar menjadi jawaban yang tepat sesuai yang Pak Guru harapkan. Cermati kembali teks eksplanasi pada pembelajaran ke-6 tema 3 subtema 2 pensil si kecil yang amat penting. Kalian dulu sudah pernah mencatat kata-kata bercetak miring, menuliskannya di buku kalian. Perhatikan sekarang, diskusikan pernyataan tersebut. Apa kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Nah, sudah belum? Nah, nanti kalian diskusikan di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut. Nah, di mana kata-kata yang bercetak miring itu? Kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kosakata tersebut? Jelaskan alasannya. Kemudian cermati apa yang Pak Guru sampaikan. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku atau tidak baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan, percakapan pada acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa sehari-hari saat berbicara kepada teman. Coba perhatikan, kemarin kalian sudah mencatat semua. Pak Guru bantu ya, tuliskan ya. Ada kata gimana sih, ada kata bikin, modern, zaman, dipakai, pakai gampang, terus dibikin. Ada apa lagi? Ngembangkan, buat, hancurkan, sama banget. Kalau nggak ada pensil, bakal kesulitan waktu lagi, nggak bisa bikin. Ini adalah kata-kata yang tidak baku, tidak digunakan pada acara-acara resmi atau acara formal. Coba perhatikan. Tuliskan kata-kata, Pak Guru bantu tuliskan ya, perhatikan gimana sih? Itu artinya bagaimana. Kosakata bakunya ya bagaimana, ya. Bikin, buat, ya membuat. Nah, kosakata bakunya membuat. Modern, nah ini karena cara tulisnya modern harusnya apa? Ya nanti baru canggih itu artinya modern itu tulisannya. Ya. Modern ya. Dipakai artinya digunakan arti katanya, atau dipakai pakai jangan pakai. Gampang, mudah. Terus kemudian atau lanjutkan ya. Ngembangkan, mengembangkan. Kosakata bakunya mengembangkan. Kalau nggak ada pensil artinya kalau tidak ada pensil. Nah, ini contoh-contohnya Pak Guru sampaikan. Kalian nanti membuat kalimat dengan contoh kalimat yang kata yang baku itu. Perhatikan contoh kalimatnya. Bagaimana? Nah, ini tadi kan gimana sih? Ya, bagaimana sih? Nah, yang betul bagaimana jika tidak ada yang membuat pensil? Kayak misalkan contoh kalimat ini bagaimana sudah baku. Pesawat terbang termasuk alat transportasi modern. Nah, bukan modern. Modern itu artinya canggih atau baru. Nah, tidak ada ya. Modern, N-nya satu dong. Kemudian ditemukan alat tulis baru yaitu pensil. Kemudian tadi kalau terus, nah, itu kan berarti tidak sesuai dengan PUBI ya. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Coba sekarang kalian buka halaman 117. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana alat transportasi tersebut terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Perhatikan, ini ada pabrik pembuatan bahan baku, kemudian
bahan baku itu ya dibawa pesawat terbang, ya di pesawat terbang, kemudian untuk ya, setelah turun di bandara disampaikan lagi atau dibawa lagi oleh mobil, ya alat transportasi darat, kemudian di sana diproduksi di pabrik yang besar juga dikemas, ya dikemas. Kemudian setelah dikemas apa? Ya disalurkan lagi. Nah, ini disalurkan ke toko-toko besar, ke agen-agen besar. Kemudian setelah itu nah diedarkan atau diecerkan di toko-toko yang kecil. Jadi alurnya seperti itu anak-anak. Jadi betapa pentingnya alat transportasi baik udara, darat maupun laut. Karena kalau kita mau memproduksi sesuatu tidak punya bahan bakunya, ya tidak ada yang berproduksi, artinya apa? Ya tidak berjalan secara maksimal, ekonomi akan tetap terbatas atau stagnan. Inilah kemajuan dari teknologi adanya alat transportasi. Nah, kalian harus belajar lebih rajin agar menemukan ide-ide baru guna meningkatkan kesejahteraan negara kita tercinta. Diskusikan lagi bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang produksi pertanian, misalkan perikanan dan industri. Berikan contohnya. Apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak ada alat transportasi seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Nah, tuliskan hasil diskusimu nanti di sini ya. Beragam hasil produksi. Aku contohkan kalian hidupnya di daerah penghasil durian misalkan. Nah, bibit durian sekarang sudah banyak di sekitar kita ya yang memproduksi bibit durian. Kehidupan masyarakat ekonominya meningkat. Coba perhatikan di sekitarmu, banyak mereka di halaman-halaman sudah ada berbagai macam bibit yang siap dipasarkan. Banyak pemesan-pesan dari luar daerah, bahkan luar pulau. Corak kehidupannya berubah. Mereka sekarang ya dari pagi sampai sore sudah mulai bekerja pengrajin bibit durian. Nah, ini adalah pengaruh adanya alat transportasi yang modern. Bagaimana kalau tidak ada alat transportasi? Nah, ekonominya terbatas. Bayangkan, sekarang jalan di sekitar kita sudah bagus ya. Karena apa? Ya memang untuk Untuk alur para transportasi untuk mengakses daerah kita tercinta. Nah, penyebaran terbatas. Kalau sekarang kemana-mana sudah pakai mobil dan mereka membeli bibit dengan harga yang cukup menarik. Ini untuk meningkatkan perekonomian, akhirnya ekonominya naik, kalian terbantu dalam belajar, dunia pendidikan juga terbantu dengan adanya alat transportasi. Ya, coba sekarang kita amati rangkaian seri dan paralel dalam diagram Venn. Rangkaian seri disusun berseri, paralel ya disusun berderet. Kabel lebih sedikit, kabel lebih banyak. Bila lampu satu mati, yang lain ikut mati. Tapi kalau paralel tidak. Ini perbedaannya. Apa persamaannya? Nah, daya dan arus listrik hampir sama. Ya, kemudian rangkaian seri dan paralel bisa digabungkan menjadi rangkaian campuran. Itu persamaan seri dan paralel. Nah, apa kesimpulan pembelajaran kali ini? Kosakata baku digunakan sebagai penunjang kalimat efektif agar mudah dipahami. Rangkaian seri dan paralel bisa digabungkan dalam satu rangkaian campuran. Disiplin dan kerja keras berbuah manis pada akhirnya. Adanya transportasi mempengaruhi kehidupan manusia di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dari Pak Guru, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.